Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online Sistem Politik Indonesia pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini, saya akan membahas An Approach to the Analysis of Political System by David Easton. Jadi kita akan bahas teori sistem politik yang ditemukan oleh David Easton. Enjoy! Pemirsa, babak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya selesai dengan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Namun perjalanan panjang masih akan menanti Undang-Undang Cipta Kerja karena buruh memilih jalur hukum untuk menuntut Undang-Undang Cipta Kerja. Siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Undang-Undang Cipta Kerja sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Undang-undang yang menuai protes ini diberi nomor 11 tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru akan menghapus ketentuan lama di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 59 mengatur karyawan kontrak hanya boleh paling lama 2 tahun. Namun pada undang-undang baru di pasal 81 mengatur jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja diatur peraturan pemerintah. Artinya, nasib pegawai kontrak tidak memiliki kejelasan karena peraturan pemerintah belum diumumkan. Pasal ini merupakan salah satu poin yang membuat buruh berunjuk rasa dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. 32 konfederasi serikat buruh pun berkumpul pada 2 November dari Patung Kuda hingga Gedung Mahkamah Konstitusi memprotes undang-undang yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober lalu. Dalam kesempatan ini, serikat buruh dari KSPSI dan KSPI memilih jalur hukum untuk menyelesaikan polemik Undang-Undang Cipta Kerja. Keduanya mengajukan berkas perkara uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mengambil langkah konstitusional karena kami percaya MK masih kami percaya menjadi benteng keadilan. Karena materi gugatan yang kami siapkan sangat kuat dan kami yakin akan mematahkan sanggahan-sanggahan yang akan nanti disampaikan oleh teman-teman yang membuat undang-undang tersebut. Terkait dengan nomor undang-undang, juru bicara MK Fajar Laksono menegaskan nomor itu bisa dimasukkan saat masa rentang sidang pendahuluan hingga sidang perbaikan. Kalau sekarang belum ada objek permohonannya, nah dalam rentang waktu perbaikan permohonan itu biasanya sidang pendahuluan belum ada nomor nih misalnya, diberi waktu 14 hari paling lama untuk memperbaiki. Nah disitulah ketika ada nomor permohonannya diperbaiki. Undang-undang nomor titik-titik diisi. Undang-undang nomor sekian tahun 2020. Saat ini, kedua federasi buruh masih akan mengajukan uji materi untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Nantinya, uji formil juga akan diajukan dalam waktu dekat. Tim Liputan, iNews melaporkan. David Easton mengatakan, studi tentang politik itu adalah tentang bagaimana memahami keputusan secara autoritatif itu dibuat dan dieksekusi untuk masyarakat. Dari kalimat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh lembaga otoritatif pasti memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjelaskan kehidupan politik itu sendiri? Atau bagaimana sih sebenarnya politik itu bekerja? Atau apa bisa politik itu dijelaskan? Kita ambil contoh sepenggal kisah deh politik di Indonesia. Di tahun 2020 kita diramaikan dengan bagaimana drama konflik politik mengenai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak aktor yang muncul saat itu, ada aktor pemerintah, ada aktor masyarakat swasta, masyarakat ekonomi, ada aktor masyarakat sipil, ada lembaga perwakilan, ada akademisi. Semua ramai menyampaikan kebutuhannya masing-masing, pro dan kontra, dan lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan mengapa Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa ada, bisa kepikiran untuk ada bahkan gitu ya. Dari mana asalnya embrio Undang-Undang Cipta Kerja ini bermula, lalu apa reaksi setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini muncul, lalu apa dampak yang nanti akan dirasakan oleh sistem politik
Jokowi itu sendiri. Nah, apakah hal itu bisa dijelaskan oleh pengetahuan? Nah, David Easton kemudian menawarkan yang disebut dengan teori sistem politik. Easton selanjutnya menjelaskan bahwa sesungguhnya kita bisa memahami bagaimana kehidupan politik itu dengan hanya melihat aspek-aspeknya. Kita bisa memeriksa apakah bagaimana institusi itu bekerja. Contohnya bagaimana partai politiknya bekerja, bagaimana kelompok kepentingan bekerja, bagaimana pemerintah bekerja, bagaimana sesungguhnya voting itu. Bahkan kita bisa mempelajari bagaimana perilaku-perilaku yang dihasilkan oleh institusi tersebut dan konsekuensinya gitu ya dalam kegiatan politik seperti manipulasi, propaganda, kekerasan. Kita bisa mencari tahu bagaimana struktur di dalamnya, mengapa kegiatan politik itu terjadi. Kita bisa memahami itu semua dengan cara menggabungkan apa yang kita lihat dari bagian-bagian itu. Ternyata David Easton menemukan bahwa untuk melihat political canvas secara utuh itu tidak bisa dengan menyimpulkan dari bagian-bagian tersebut. Easton menemukan bahwa ketika perilaku partai politik ini A, tidak bisa dilepaskan dengan kondisi misalnya pemerintahnya, atau kondisi lembaga perwakilannya, atau kondisi masyarakatnya gitu. Jadi ternyata ada secara implisit gitu ya bahwa kehidupan politik secara luas gitu ya tidak bisa dilihat hanya dari bagian-bagiannya, atau dengan kata lain bagian-bagian itu ternyata tidak berdiri sendiri. Ya, ketika partai politik bersikap A akan berefek terhadap lembaga perwakilannya gitu ya, dan lembaga perwakilannya misalnya bersikap A juga akan berefek kepada hubungannya dengan eksekutif, dan ketika perwakilan dan pemerintahan misalnya ada kompromi atau konflik itu akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Artinya bahwa setiap perilaku aksi politik yang dilakukan oleh institusi itu akan memberikan konsekuensi terhadap satu sama lainnya karena saling berhubungan. Jadi secara garis besarnya the operation of no one part can be fully understood without reference to the way in which the whole itself operates ya. Jadi untuk memetakan atau untuk melihat sistem politik di Indonesia, kita tidak bisa hanya melihat bagaimana partai politiknya, kita tidak bisa hanya melihat bagaimana masyarakat sipilnya, atau bagaimana lembaga perwakilannya, atau bagaimana eksekutifnya saja, tapi harus melihat bagaimana keterhubungan antar satu sama lain. Karena ternyata ketika yang satu bersikap A, maka sikap itu akan berefek kepada sikap yang lainnya. Seperti itu bagaimana Easton melihat politik. Setelah Easton menemukan bahwa kehidupan politik harus dilihat secara utuh dari kegiatan politik struktur yang ada di dalam politik, selanjutnya untuk menjelaskan bagaimana kehidupan politik itu berjalan, Easton menggunakan teori sistem. Mengapa teori sistem? Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa bagian-bagian pada struktur politik itu memiliki keterhubungan, saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kalau kamu ingat-ingat lagi pada pertemuan kita sebelumnya, ciri-ciri tersebut ada pada sistem. Maka, kehidupan politik bisa dijelaskan dengan menggunakan teori sistem. Dan terciptalah yang disebut dengan metode sistem politik. Anda bisa lihat di gambar berikut. Metode ini diciptakan oleh David Easton untuk memudahkan bagi siapapun yang ingin mempelajari, memahami, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi sistem politik sebuah negara. Bahkan, membandingkannya antara sistem politik satu dan lainnya. Maksudnya adalah Anda bisa menggunakan teori ini untuk membandingkan bagaimana sistem politik di Indonesia dengan sistem politik di Malaysia. Kalau secara kasat mata mungkin akan terlihat
bukan kasat mata ya, kalau menggunakan teori institusionalis atau pendekatan ilmu politik institution, semua tampak sama. Ada eksekutif, ada lembaga perwakilan, punya mahkamah agungnya, ada peradilannya, ada yudikatifnya, ada masyarakat sipilnya. Tapi mengapa derajat demokrasinya berbeda antara Malaysia dengan Indonesia? Mengapa kesejahteraannya berbeda antara Malaysia dan Indonesia? Mengapa partai politiknya juga berbeda? Ternyata yang membedakan antara Malaysia dan Indonesia itu letaknya pada bagaimana perilaku orang-orang yang mengelola institusi tersebut. Oleh karena itu memang teori sistem politik ini dikatakan sebagai teori yang menggunakan pendekatan ilmu politik behavioralism. Oke, sekarang mari kita lihat sama-sama gambar pada layar. Anda akan menemukan di situ ada input, ada environment, ada political system, ada output. Di antara input, political system, dan output, ada demands, ada support, ada decisions, dan ada feedback. Nah, kelima nama ini, struktur ini kemudian diikat oleh tanda panah, oleh garis, ya input dan output diikat oleh garis yang disebut dengan environment, kemudian output ada tanda panah balik lagi ke input, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu lihat bahwa dalam sistem politik itu adalah sebuah proses yang tidak ada ujungnya, nggak ada akhirnya, ini kayak bermulanya kita juga tidak tahu bisa mengatakan awal titik mulanya itu dari mana gitu. Bisa mulai dari input, bisa mulai dari output gitu. Ya, karena ini proses seperti sebuah lingkaran. Meskipun ini gambarnya bentuknya kotak ya. Jadi yang bisa saya jelaskan secara sederhana dulu deh supaya kita nggak terlalu pusing-pusing amat memahaminya. Yang pertama adalah input. Input memberikan masukan kepada atau menginput kepada political system. Lalu political system itu nanti akan menghasilkan decisions dan decision itu disebut sebagai output. Output akan mendapatkan feedback. Feedback itu berupa support dan support itu nanti akan kembali ke political system, balik lagi nanti akan menghasilkan decisions dan kembali lagi menjadi support lagi dan begitu seterusnya. Bagaimana sistem politik sebuah negara itu beroperasi. Nah, dalam gambar Anda akan melihat yang namanya environment. Environment ini adalah yang membedakan ya antara sistem politik dengan yang bukan sistem politik. Saya melihatnya demikian ya. Bukan saya melihatnya juga, memang Easton juga menjelaskannya demikian. Jadi environment ini akan mempengaruhi input, akan mempengaruhi output, akan mempengaruhi kerja political system gitu ya. Dan environment ini akan membedakan sistem politik dengan sistem lainnya. Seperti itu. Nah, apa itu input, apa itu demand, support, political system, decision, output, itu akan dibahas pada slide berikutnya. So, menurut David Easton, sistem politik itu memiliki properties, ya. Dan ada 4 bagian yang dapat disimpulkan dari gambar tersebut. 1. Properties of identifications yang terdiri dari unit of political system dan boundaries. Yang kedua ada input dan output. Yang ketiga differentiation within a system. Dan yang keempat adalah integration of a system. Mari kita bahas satu demi satu. Properties of identifications terdiri dari 2. Yang pertama adalah unit of political system. Unit of political system bisa dikatakan adalah bagian-bagian atau unsur-unsur atau elemen yang membentuk politik. Dalam tulisannya, David Easton tidak merujuk
apa saja unsur-unsur yang dimaksud sebagai pembentuk politik. Bagi dia pembatasnya hanyalah unsur-unsur apapun yang ada di dalam sebuah negara dan dia membentuk atau dapat berpengaruh dalam kehidupan berpolitik, maka dia adalah bagian daripada politik. Jadi batasannya hanya itu. Untuk memudahkannya adalah biasanya kita melihat kepada apa peran, apa fungsi, apa tugas daripada unsur-unsur tersebut. Nah, ini yang saya katakan bahwa David Easton tidak merujuk secara spesifik unsur-unsur pembentuk politik. David Easton hanya mengatakan bahwa properties of identification itu terbagi menjadi dua dan salah satunya adalah boundaries. Yang kedua ini adalah boundaries. Boundaries itu adalah pembatas. Jadi bagi dia pembatasnya adalah all those actions more or less directly related to the making of binding decision for society. Jadi bagi dia segala aksi, segala kegiatan, perbuatan, perilaku lebih ataupun kurang berdampak langsung ataupun tidak langsung, tapi memiliki keterhubungan dalam pembuatan keputusan dan memberikan dampak kepada masyarakat. Every social action that doesn't partake of this characteristic will be excluded from the system. Jadi yang tidak unsur-unsur yang tidak sesuai dengan boundaries tadi, dia secara automatically adalah di luar daripada sistem politik atau bukan bagian daripada unsur-unsur politik. Dan secara otomatis akan dilihat sebagai variabel eksternal di dalam sebuah lingkungan. Karena salah satu ciri-ciri sistem adalah sistem itu tidak hidup pada ruang hampa. Dia tidak hidup sendiri, tapi sistem itu akan saling berinteraksi dengan sistem-sistem lainnya. Nah, bisa jadi ada every social action, tapi dia tidak berpengaruh terhadap secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembuatan keputusan yang memberikan dampak pada masyarakat. Bisa jadi itu sistem, berarti itu berada pada sistem di luar sistem politik. Bisa jadi sistem kesehatan, sistem pendidikan. Nah, sistem kesehatan, sistem pendidikan, sistem yang di luar sistem politik itu berada pada ranah environment. Oke, setelah kita bicara tadi, baru pada ciri yang pertama, yaitu tentang identifikasi daripada sistem politik, yaitu unit atau unsur yang membentuk politik, dan yang kedua adalah boundaries. Nah, pertanyaannya adalah, what are the unit of political system? Jadi kira-kira unit yang membentuk sistem politik itu apa aja sih? Pasti akan ada pertanyaan kan, karena dari penjelasan itu saya belum menjelaskan secara lebih spesifik. Sebetulnya sih secara teorinya kalau David Easton sama sekali tidak menyebutkan apa-apa saja gitu unit-unit yang masuk ke dalam sistem politik. Bagi dia apapun yang ada di dalam negara tersebut dan dia ada hubungannya dengan politik itu adalah unit politik. Oke, tapi lebih jelasnya begini. Kalau kita melihat gambar, kita patokannya pada gambar yang dibuat oleh David Easton. Pada gambar ini sesungguhnya kan Easton sedang menggambarkan bahwa sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai, merubah daripada input nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat ini secara disebut sebagai input dan hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan, itu adanya di political system, dan nantinya akan berubah ya dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu menjadi output atau decisions. Nah, dari situ keputusan yang sudah dilempar kepada masyarakat, maka akan mendapatkan feedback atau umpan balik yang kemudian akan masuk lagi menjadi input dalam bentuk support. Nah, support itu nanti akan kita bahas apa itu demand dan support di karakter yang selanjutnya.
Oke, back to the question, what are the unit of political system? Dengan demikian, ada part-partnya, ada bagian input, ada bagian political system, dan ada bagian output. Nah, di bagian input ini kira-kira unsur-unsur apa saja ya yang terlibat di bagian input? Kalau misalnya pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas tentang pengertian sistem politik, bahwa sistem politik itu adalah mengkonversi nilai-nilai atau demands, aspirasi yang ada pada masyarakat. Jadi input itu sudah jelas adalah unsur-unsur politik yang sangat bersentuhan dengan masyarakat. Kira-kira kamu bisa menyebutkan nggak apa saja unsur-unsur yang kira-kira yang terlibat dalam politik tapi adanya di masyarakat? Saya kasih contoh 3 dan silakan Anda cari selanjutnya. Misalnya adalah kelompok kepentingan, kemudian partai politik, dan asosiasi profesi. Nah, jika Anda pernah belajar di pengantar ilmu politik tentang masyarakat sipil, maka seluruh masyarakat sipil itu ada pada input. Sejenisnya itu ada pada input. Sedangkan political system di sini menariknya dari Easton, political system itu dipisahkan dengan masyarakat secara keseluruhan, karena pada proses politik ini Easton menyebutkan secara spesifik bahwa yang melakukan proses politik pada sistem politik itu adalah lembaga-lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan. Mengapa demikian? Karena lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan itu setiap kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan itu pasti akan mengikat semuanya, baik pejabatnya, baik birokrasinya, dan apalagi masyarakatnya. Jadi political system itu secara spesifik dikatakan sebagai lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan. Anda bisa menyebutkan, kamu bisa nyebutin nggak sih lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan? Harus tahu lah, kan sudah mendapatkan pengantar ilmu pemerintahan dan pengantar ilmu politik. Iya, yaitu kalau kita menggunakan teorinya Montesquieu tentang demokrasi, maka kalau negaranya demokrasi, lembaga yang ada itu adalah eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau bentuk negaranya monarki akan berbeda lagi. Kalau bentuk negaranya junta militer akan berbeda lagi. Intinya menurut Easton adalah di dalam political system ini struktur atau unit unsur-unsur yang membentuk politik di dalam proses politik itu adalah lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan. Nah, for example di Indonesia kita bisa menyebutkan DPR RI, Kepresidenan, MPR, DPRD, gubernur, kepala daerah, mana lagi? Yudikatif, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, ya seperti itu, dan sejenisnya. Ya, saya yakin kamu udah paham. Nah, sedangkan output itu ya kebijakan, ya undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, kepala daerah, perda, dan seterusnya. Itu adalah bentuk-bentuk daripada output. Nah, dari output akan ada umpan balik lalu kembali ke support. Nah, disitulah nanti input bertemu lagi dengan masyarakat sipil. Nah, environment. Apa ini maksud dengan environment? Environment itu adalah lingkungan yang ya hidup bergandengan lah dengan sistem politik. Dia bukan bagian, dia tidak terlibat dalam environment ini tidak terlibat dalam pembuatan keputusan secara langsung maupun tidak langsung, tapi mempengaruhi input. Ya, jadi environment itu apa sih? Saya pernah bilang bahwa sistem politik itu tidak hidup dalam ruang hampa gitu ya. Environment itu banyak. Saya sudah jelasin di identifikasi. Environment itu bisa lingkungan ekonomi, bisa tentang sosial, budaya, dan itu sangat berefek pada pola berpikir, perilaku, paradigma, persepsi gitu ya, yang ada pada mempengaruhi unsur-unsur di input ya. Jadi
Kurang lebih ini penjelasan part 1 tentang an approach analysis sistem politik by David Easton. Nanti kita bertemu lagi di part 2. Enjoy.